Kalau biasanya Benar. ada fan war itu melibatkan dua fandom yang berbeda, misalnya ARMY dengan EXO-L, Betul. ARMY dengan PIP. PIP, ARMY dengan Blink, ARMY dengan para wali. Kenapa para wali harus ikut ribut? Tadi depannya ARMY semua. Emang yang kayak ribut Karena ARMY? gitu lah. Tapi kemarin nih, sebuah keajaiban terjadi, sebuah keanehan terjadi. Suatu anomali. Iya benar-benar. Biasanya dua fandom yang berperang, Clash. ini mah sama. Satu fandom yang sama. NCTzen lawan NCTzen. Aduh. Ya Allah, bisa kayak gitu ya. Saya kira kalau satu fandom mah ya baik-baik aja. Adem gitu. dong, harusnya bersatu melawan fandom lain. Iya. Ya, harus sih. Ini mah malah satu stand, Iya. satu member ngeserang stand yang lain. Dihakimi kemarin bahkan bukan menyerang Gila, itu. mah udah kayak di apa? Di ospek. Iya, udah di ospek. Gila. Iya, seperti yang kalian tahu ya. Net. Ini adalah kejadian di mana di Twitter. Iya, udah rame juga kayaknya udah ke media sosial yang lain. Betul, alias di Space ya. Betul. Ada satu fandom yang wah, salut saya. Ribut. Padahal mau tampil grupnya Sabtu Iya, minggu hari ini kayak. Iya bener ya. Ini malah dibuka dengan keributan. Betul sekali. Dan kejadian ini dialami oleh Safa. Betul. Siapa ini? adalah seorang nama yang udah 2 hari trending di Twitter. Iya, 2 hari dia. Kalian mau tahu cerita lengkapnya? Dengarkan Alika. Gimana nggak cerita? Ya ini Safa ini saya juga pertama kali lihat nih dia trending di Twitter kan. Saya langsung bertanya-tanya, siapa nih Safa ini? Sesuai namanya Safa. Safa nih. Safa nih. Wah, Safa. Nah, ternyata setelah saya telusuri dan teman-teman saya juga udah nge-tweet, di Safa ini adalah seorang NCTzen Oke. yang dia adalah ternyata Jaemin Stan. Bukan. Bener. Safa Satu balik. Jeno Stan. Jeno, iya bener. Salah nih. Iya. Dia adalah Stan Jeno. Dan dia nge-tweet beberapa tweet kontroversial. Wow. Safa ini emang termasuk aneh sih dia. Iya kalau gitu ya. Dia jadi K-popers aja udah aneh sih. Kita aja jadi kepo aneh ya. Karena dia tuh nge-tweet kayak beberapa hal yang menyinggung mungkin jadi tersinggung member yang lain, fans member yang, karena dia ada beberapa tweetnya yang bilang, aduh aku gak suka deh kalau Jeno deket-deket sama Jaemin sama Renjun, bisa kasih kalian deket sama yang lain aja atau dua kalian aja itu deket-deketan, jangan sama Jeno deh. Wah. Intinya tuh Safa itu nge-tweet beberapa hal seperti itu dan dia emang mengaku dia tuh AG. AG itu kalau kalian nggak tahu adalah dia ngefans satu grup, tapi dia cuma nge-stand satu orang doang. Iya. Sisanya dia nggak peduli. Benar-benar kayak saya ke Wali tuh Faang doang. Iya. Padahal yang AG ini gak jelas adalah dia kalau misalnya nge-stand satu orang doang itu gak ada grupnya. Iya. Kenapa nggak solois aja gitu? Bodoh. Nah, karena itulah Safa ini suatu hari mungkin 2 hari kemarin dia diundang ke satu space. Iya. Yang mana dia gak tahu tuh sebenarnya space itu akan ngebahas apa. Bener. Jadi dia ikut-ikut aja. Wah, NCTzen nih seneng-seneng di si space Jenny gitu iya, ya. Semua stand. Ternyata di dalamnya itu adalah penghakiman buat Safa. iya benar. Sebelum Safa nanti di alam barzah, dia dihakimi dulu di sini. Dia dihakimi dulu di dunia oleh NCTzen. Nah, jadi ada beberapa akun yang mungkin dia udah tersinggung dengan beberapa tweet Safa, pengen ngomong sama Safa. Safa, saya ini perwakilan Jaemin dan Hwang Renjun. Saya sudah panggil advokat saya untuk bawa kasus ini ke meja hijau. Mungkin awalnya baik-baik. Ih, nyebelin banget. Cuma pengen ngasih tahu Safa ini tuh gak bener. Iya. Pak, kalau kamu masih macem-macem, saya juga akan nyewa pengacara. Tapi setelah space itu berjalan selama kurang lebih 1 jam 2 jam, mulailah terjadi keributan yang jadi viral akhirnya. Bener. Dimana di dalamnya ternyata banyak NCTzen yang backgroundnya tuh kuat-kuat. Bener. Dosen saya ini dia kader Golkar. Saya juga anak tentara. Adik saya juga polisi. Dan calon suami saya juga kakaknya polisi. Walaupun tetap apanya Korea ya. Itu tuh kayak ada orang Korea banyak ribut. Walaupun Anda adalah seorang presiden misalnya, pejabat, tapi kalau Anda Korea, Anda tuh turun derajatnya gitu bisa. ya. Argumen Anda gak valid.
Orang nggak percaya segimana pun tingginya jabatan Anda kalau avatar Anda Korea tuh udah gitu ya. Yang bikin ini akhirnya viral adalah ketika kita Safa ini yang naik, ternyata kelakuan orang yang menyidang Safa ini yang justru disoroti karena ya udah termasuk kalau yang emang seriusnya ini tuh termasuk doxing sama ya ancaman lah kepada Safa gitu. Dan disinilah mulai ya netizen yang biasa-biasa kayak kami ini mulai kayak kok sampai segininya berlebihan ya. Ada fans K-pop yang sampai menghakimi, mungkin bisa dibilang sebenarnya temannya sendiri dalam fandom itu, tapi ternyata dia hakimi dan bahkan sampai mau disidang katanya. Benar, dibawa ke meja hijau. Iya, yang lucu adalah bukan lucu ya, tapi mungkin ini fakta aja gitu ya. Ada seorang netizen yang mengaku ternyata dia adalah emak-emaknya dari member NCT. Aku di sini sebagai emaknya Seven Dream dan aku mau ngebelain anak-anaknya aku. Kalau kalian belum tahu ini saya bapaknya nih. Aduh. Mbak ini mungkin kalau pas Jaimin bagi rapot dia kesana. Karena dia emaknya. Ya, kalau dipanggil BK dia datang. Dia marah-marah di sekolah. Kenapa dia bisa kayak Bu Risma? Sekolah ini. Gitu ya. Bener. Ada satu yang paling disorot emang ini satu akun ini karena dia pada akhirnya dia malah menjatuhkan dirinya sendiri mungkin. Iya betul. Kami juga tidak mau banyak mengomongkan lah. Iya kalau karena yang gitu backgroundnya aja kan mengerikan. Iya dia kenalannya banyak. Apalagi kan katanya dosennya juga kader Golkar. Bener. Udah tau belum sih kata Golkar? Golongan Korea. Golkar Korea. Aduh, itu saya kader-kadernya ya yang sukanya BTS, gitu, Blackpink gitu ya. Terus juga ada beberapa yang lucu adalah ini mah tapi kata bintang Emon ya. Benar. Saya bukan kata saya, katanya hidup kita itu sebenarnya baik-baik aja guys. Betul. Di luar sana ada orang umur 29, well educated, punya background yang bagus. Ternyata mau ngelaporin orang yang menghina artis K-pop. Luar biasa. Kurang kerjaan apa coba hidupnya? Aduh, bukan kata kita. Iya, sekali lagi. Kata yang lain. Kita juga tadi yang diuraikan hanya fakta-fakta saja. Benar. Ada kejadian seperti ini di Indonesia. Betul sekali teman-teman gitu ya. Tapi kurang lebih intinya emang segitu aja. Yap. Kalian juga bisa lah cari tahu lebih dalam. Kayaknya udah ada banyak threadnya. Semoga yang nonton ini mah bukan bagian dari itu. Bukan bagian dari Safa sama bagian dari itu ya. Saya kasihan sama NCTzen yang normal. Ini kok ada NCTzen yang orgil. Aduh anjir. Walaupun kita berdua juga mantan orgil K-pop. Kita udah taubat. Makanya penasaran dengan pendapat kalian ya guys ya. Gimana sih sebenarnya kalian lihat kejadian di antara teman-teman NCTzen yang mungkin kita cap sebagai fans yang terlalu berlebihan. Betul. Menurut kalian itu normal nggak sih? Menurut kalian itu tuh baik-baik aja nggak sih? Apalagi sampai ngomongin, kamu tuh bakal aku laporin. Benar. Sopan santun kamu tuh di mana? Iya. Pertanyaan kayak kamu tuh lain berapa? Ngomong di sini aku kamu, ternyata kamunya gue lo. Iya. 29 tahun tapi masih ya nggak apa-apa sekali lagi nggak apa-apa bebas aja gitu ya. Nah pendapat kalian tuh kayak gimana? Jadi bahan gitu. diskusi aja buat kita. Seperti biasa kalau udah ada versus-versusnya kita diskusi aja. Kita nggak niat nge-trigger kok. Bener dong. Kan tadi yang diomongin juga fakta. Kalian bisa lihat di Twitter ada space yang di screen record. Ya bisa dengar percakapan mereka seperti apa. Yang kalau menurut kami sih seperti ospek ya. Itu kayak sidang kampus gitu. Apalagi kan mau dibawa ke meja hijau. Iya. Kenapa nggak meja hitam aja? Enggak dong, karena meja itu bukan dilan. Ya, pokoknya kami penasaran dengan pendapat kaliannya. Boleh ditulisin di kolom komentar di bawah. Gimana sih pendapat kalian soal kejadian itu? Gimana kesehatan mentalnya Safa mungkin? Iya, mungkin bisa Safa diundang ke Deddy Corbuzier kan? Sekarang semua orang yang kena masalah ada di atau bisa diundang ke Alobank. Langsung nonton jadi Safa ya, ini aku ketemu Jaimin. Oh, itu yang 29 mungkin. Kalau Safanya kan ini ya, tetap stay calm gitu. Karena kan bapaknya juga polisi. Oh iya, dia tuh anggota. Yang kalau salah ngomong aja bisa dipindahin ke NTT. Kenapa coba bapaknya? Kamu tuh dari mana? Kamu nggak tahu ya kamu anggota. Gitu ya guys ya. Tapi kalau saya sih berharapnya kan NCT-nya datang ke sini. Ya mereka aman-aman aja. Jangan ketutup lah sama kasus kayak gini. Betul. Gitu. Mereka mau menghibur kalian loh. Betul. Ya cobalah di sini tenang-tenang aja. Berikan vibe yang bagus buat NCTzen, buat NCT yang datang ke Indonesia. Buktiin kalau di sini tuh ya adem-adem aja. Dan NCTzen itu adalah
solid gitu ya. NCTzen bersatu tidak bisa dikalahkan. Iya benar. Bahkan sama ARMY. Ya, kami tunggu komentar kalian soal kasus ini seperti apa, pandangan kalian seperti apa. Langsung aja tulisin di kolom komentar di bawah. Jangan nge-hate ya guys ya, santai aja. Terima kasih. Buat MD Picture daripada Trend Simple Man ini aja dibikin film. Betul. Lebih ramai.